Kalau saran saya jangan begitu, langsung terjun kepada siswa. Guru-guru dan melihat itu. Jadi contoh, mungkin istri kamu itu di mana? Guru bilang di data. Setelah itu nanti dia proses kepada guru saja. Merdeka itu bebas, tapi itu benar. Terus modulnya itu tidak dari buku, kita tidak ambil dari buku, kita ambil dari mantap. Tapi dia tak masukkan di nanti apa YouTube. Paham. menjaga kesehatan, kemudian puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesehatan sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas SDTK, Bapak Ibu Kepala Sekolah SDTK, serta tamu undangan yang lainnya, izinkan saya berbagi sedikit aksi nyata yang telah saya terapkan di sekolah saya. Seperti, nah ini judulnya, yaitu saya membuat program yang berdampak kepada siswa. Yaitu saya mengambil di sini adalah program literasi Ayumi. Yang Bapak Ibu lihat, Ayumi adalah singkatan dari Ayo Nulis di Mading. Ya. Latar belakangnya mengapa saya mengambil program ini, karena literasi adalah kegiatan membudidayakan, atau bukan membudidayakan ya sepertilah membudidayakan gerakan membaca dan menulis, di mana kegiatan ini dapat melatih diri agar lebih terbiasa membaca serta menyerap informasi yang dibaca serta dirangkum dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, seperti kita tahu bersama, program literasi sudah kita terapkan di sekolah masing-masing. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu, di sekolah saya juga sudah diterapkan, yaitu 15 menit sebelum mulai pelajaran. Kenapa saya mengandung tentang literasi? Literasi di sekolah saya, terutama sekolah saya, belum berjalan dengan maksimal. Artinya, dengan ada program literasi, belum dapat meningkatkan kemampuan anak untuk mencintai budaya membaca. Kemudian, saya berpikir
anak-anak ini supaya lebih meningkatkan budaya membaca serta mereka dapat berkreativitas melalui setelah membaca mereka dapat berkreativitas dalam tulisan. Maka dari itu maka saya mengambil adalah program literasi Ayumi. Memanggil Ayumi namanya agak sedikit unik untuk menarik perhatian anak murid saya. Kemudian setelah saya menetapkan program apa yang ingin saya lakukan, saya melihat terlebih dahulu Bapak Ibu, aset sekolah apa yang saya punya di sekolah saya, apa yang bisa menunjang program saya. Kemudian saya lihat saya punya sebuah aset nih, aset besar, sebuah mading sekolah di samping kelas 1C. Mading ini dulu sering digunakan, tapi masa-masa yang lalu sekarang jarang digunakan. Bahkan anak-anak yang baru, terlebih dalam masa pandemi, mereka tidak akan memperhatikan aset sekolah itu yang besar berupa sebuah lemari 2 buah dipajang dengan bagus, diberi kaca. Jadi saya mengambil setelah memanfaatkan aset ini, maka dari itu saya mengambil literasi, kemudian saya gabungkan dengan sebuah mading. Nah, mading ini menjadi alat untuk mengembangkan media anak untuk mengembangkan, menampilkan keterampilan mereka dalam menulis serta menjadi media komunikasi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Tujuan saya dalam program ini ialah dengan literasi Ayumi, anak-anak dapat berkreativitas menulis apa saja yang mereka mau, seperti puisi, cerpen, pantun. Karena setelah saya perhatikan sebelum pandemi, anak-anak saya kalau itu belajar di belakang tuh ada yang nulis lain-lain. Ada yang suka menggambar, ada yang suka nulis cerpen pendek ataupun pantun ataupun teka-teki lah. Nah, mereka ini mungkin saya perhatikan tidak mendapatkan ruang. Nah, dengan tujuan ini menyalurkan kreativitas anak tersebut, kemudian menumbuhkan minat membaca. Karena anak-anak kalau berpikir membaca pasti tulisannya full. Kalau sudah tulis membaca, udah malas. Nah, ketika mungkin menarik, tulisannya diwarna-warna, akan menumbuhkan minat membaca anak, serta anak itu dapat mengambil kesimpulan dari apa yang tadi dia sudah baca secara sendiri. Dia rangkum apa yang telah dia dapatkan, kemudian anak itu mendapat berbagai informasi, karena mading ini bukan hanya tips, bukan hanya cerpen, tapi mereka dapat mempelajari yang lain. Jadi, kemudian dengan itu menumbuhkan budaya literasi serta meningkatkan kemampuan anak dalam merangkai kata yang bermakna. Kemudian itu tujuan umumnya. Manfaat yang akan didapat siswa melalui program ini yaitu pertama ya pasti seperti tadi, mengembangkan keterampilan menulis mereka, meningkatkan pemahaman dan kesimpulan yang mereka baca, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis, serta mereka dapat merangkai kata yang bermakna, saling berkomunikasi antar warga sekolah, serta mereka mendapatkan ruang untuk berkreativitas apa yang mereka ingin tampilkan. Ini adalah salah satu contoh, ini adalah contoh mading yang kemarin sudah kami lakukan. Kemudian langkah-langkah program Ayumi yang saya lakukan untuk program ini, pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ada ibu kepala sekolah saya. Jadi saya meminta izin untuk melakukan kegiatan ini, serta saya memberitahu rekan-rekan sejawat, mensosialisasikan kepada rekan sejawat. Kemudian saya melakukan analisis resiko program. Ketika saya melakukan program ini, apakah ada resiko yang akan dihasilkan, baik secara moral, secara materi, ataupun yang lainnya. Kemudian saya membentuk panitia mading Ayumi. Nah, kemudian ini karena tujuannya berdampak kepada murid, saya berharap setiap siswa akan bergantian mengisi mading Ayumi. Jadi mereka setiap kelas dalam satu tingkatan mereka akan membuat jadwal, mereka bergantian mengisi mading Ayumi. Jadi seperti itu. Jadi anak mendapatkan manfaatnya. Kemudian saya sudah sosialisasikan karena kita dalam masa pandemi, saya sosialisasikannya dalam bentuk WA grup, pengumuman di WA grup. Terus adalah yang paling penting meminta dukungan orang tua. Kenapa? Karena
kemarin adalah setelah tatap muka, ada libur, setelah ulangan mereka tinggal di rumah. Jadi mereka memanfaatkan waktu untuk mengisi waktu bermain mereka untuk berkarya. Jadi memohon dukungan orang tua baik moral ataupun motivasi. Kemudian mendesain dan menentukan tema mading setiap minggu. Untuk tema mading setiap minggu saya rasa ini adalah salah satu tujuannya, tetapi untuk pertama kali saya melakukan mading ini dengan tema bebas. Mengapa? Saya memancing dulu minat anak untuk menghasilkan apa yang mereka punya. Karena saya pikir ketika saya menentukan tema dan pertama kali, mereka akan kesulitan. Itu tujuannya. Kemudian monitor dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memantau apa yang telah saya lakukan. Kemudian evaluasi dilakukan oleh semua warga sekolah. Ketika mading ditampilkan di tembok sekolah, ya, semua warga sekolah, lihat guru, orang tua dapat mengevaluasi kira-kira apa yang kurang, yang baik, yang perlu diberikan saran untuk membangun mading ini. Kemudian terakhir adalah menyusun laporan program pembelajaran. Nah, apa ya yang saya dapat pembelajarannya? Yang saya dapatkan setelah melakukan program ini, ternyata program yang dirancang dengan baik, mempertimbangkan aset sekolah yang kita punya, menganalisis manajemen risiko, serta adanya kerjasama tim yang baik, program tersebut pasti akan berjalan dengan baik. Kemudian sekolah memberikan ruang untuk anak berkreasi sekecil apapun. Kemudian siswa memanfaatkan waktu di rumah sambil berkreativitas sesuai bakatnya. Yang terakhir, orang tua mendukung penuh dengan memberikan komentarnya melalui kotak saran. Ketika mading ditampilkan, pertama kali kemarin saya membuat kotak saran. Jadi apa yang dirasa kurang oleh orang tua, karena selama ini orang tua yang mendampingi anak untuk berkreasi, apa yang perlu dibina kembali. Kemudian ini adalah proses kegiatan Ayumi. Setelah pemetaan aset sekolah, berdiskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru, kegiatan Ayumi ini akan dilaksanakan di rumah. Kemudian dilakukan untuk pertama kali, saya melakukannya setelah ujian semester 2. Kemarin ketika anak-anak setelah ujian, setelah ulangan, anak-anak tinggal di rumah, saya melakukan ini. Nah, kemudian hasil karyanya dipajang pada saat penerimaan rapor. Jadi ketika penerimaan rapor, orang tua dapat melihat hasil karya anak-anak yang sudah saya pajang. Untuk anak-anak yang tidak boleh ke sekolah, saya memanfaatkan grup WA. Jadi saya pajang, saya videokan, saya kirimkan kepada WA grup sehingga anak-anak yang tidak dapat ke sekolah dapat melihatnya. Kemudian penerapan ke depan, saya berharap karena ini adalah awal, saya harap kemarin saya melakukannya untuk satu tingkat, kelas 4 semuanya, setiap kelas 4 mengisi mading. Tetapi yang saya inginkan untuk kedepannya, mading ini akan diisi untuk setiap kelas, alias kelas 4 misalnya 4A punya mading sendiri, 4B akan ada jadwalnya. Jadi setiap kelas anak walaupun karya seburuk apapun akan tetap ditampilkan sehingga setiap anak dalam kelas mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarya di mading tersebut.